kita tayangkan video pertandingan beberapa pertandingan Kediri ya. Jadi main 4-4-1-1 atau 4-2-3-1. Tapi justru dia waktu itu salahnya lumayan banyak. Ini udah jadi ukuran ya, hanya IQ. Ini sama ini strikernya ini. Perhatian semua, pelatih, ofisial, manajemen, dan teman-teman. Sebelum kita berangkat ke stadion, mari kita berdoa. Semoga diberi keselamatan dan kelancaran. Amin. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apalagi, ayo. Sama kita! Sama kita! Untuk sama kita! Ini tasnya make up. Apa dong? Sudah sesuai ini. Nanti sono. Kapten gua. Melawan Persik Kediri, pertandingan yang akan seru sekali karena kedua tim ingin menampilkan permainan terbaik dan ingin coba keluar dari zona degradasi, dan harapannya tentu Rans yang bisa keluar sebagai pemenang. Dan ini adalah pertandingan penting juga karena ini adalah dua pertandingan terakhir kita sebelum nanti akan ada jeda FIFA Matchday. Jadi harapan kita dua pertandingan terakhir sapu bersih di sini dan away di Surabaya. Yuk, nonton terus, Rans, semangat! Jangan lupa minum. Belajar kameranya bisa double. Kali ini sudah lakukan umpan panjang ke depan. Ada mulut di sana, lepas dan makan. Konate mampu mencuri kesempatan dari situasi yang sangat rumit di dalam kotak penalti Persik Kediri. Luis menunggu satu pemain Persik. Ada kemulut dan hantaman ke gawang dengan cukup mulus. Sebelumnya kita saksikan David Lali, crossing, Wander Luis, dan membentur tiang gawang, sayang sekali. Tiadanti memberikan kesempatan, namun ini adalah tendangan sudut untuk Persik.
Johannes Mahabol kali ini, apakah sudah lewat garis gawang? Dan menjadi sebuah gol bagi Persik Kediri. Jayati. Posisinya sangat manis, tangkapan tidak lengket, dan ini dia sentuhan Fafa Mario Yagalo yang membuat bola bergulir. Sempat dihalau oleh Sadam Tenang, tapi nampaknya bola memang sudah melewati garis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di sesi post-match press conference dan sekarang kita bersama Coach Rahmat Darmawan dan Mas Damzani. Coach, langsung saja, bagaimana tanggapan Coach tentang laga di malam hari ini, Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Makasih media official dan sehat selalu untuk teman-teman jurnalis. Yang pertama, tentu saya ucapkan terima kasih buat para pemain yang hari ini sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan pertandingan, dan pertandingan hari ini berjalan di awal tadi memang kurang begitu mudah karena genangan air yang kita sama-sama tahu, sehingga kedua tim kurang bisa mengembangkan permainan. Dan setelah itu mulai terlihat bahwa kita cukup punya banyak momen ya di menit-menit pertengahan, walaupun di awal-awal tadi sempat Kediri yang mendominasi, tapi kemudian kita bisa membalikkan kondisi. Secara umum pertandingan berjalan seimbang dan kita juga mempunyai beberapa momen untuk menciptakan gol. Sayang kita tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang itu, dan akhirnya skor harus suka tidak suka berakhir timbang 1-1. Dan secara keseluruhan pemain sudah berusaha dan kita juga sudah membuat beberapa perubahan-perubahan, tapi memang inilah hasil yang harus bisa kita terima. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan, saya persilakan. Mungkin sebelumnya Samsani. Baik, terima kasih. Ya, kecewa pasti ya. Tapi kami pemain percaya kita bisa melalui masa-masa sulit ini. Semoga kedepannya kita diberikan kemudahan, kekuatan, dan insya Allah permainan yang lebih bagus dari teman-teman dan kemenangan. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, Rans musim ini menang perdana di Kawal Barito, tapi kenapa setelah menang itu grafiknya turun secara hasil gitu, kalah dan hari ini seri? Itu yang pertama. Yang kedua, Rans sudah 20 kebobolan dan 13 masukan gol. Meski baru 4 segera, apakah udah ada bayangan buat merombak squad itu sudah ada yang lincah dari depan atau belakang? Terima kasih. Untuk grafik menurun dan secara hasil ya memang ini fakta yang nggak bisa dibantah, dan tentu ini kecewa ya. Tapi sebetulnya kualitas kita ketika kita menang lawan Barito itu justru bahwa itu kita kualitas permainannya di bawah ketika kita kalah lawan Persib Bandung, juga di bawah ketika kualitas kita hari ini bermain. Artinya memang ada hasil-hasil pertandingan yang harusnya kita bisa menang, yang harusnya kita bisa lebih baik secara hasil, tapi memang kita tidak mendapatkan itu. Jadi saya tentu kecewa ya, tapi saya terus akan berusaha memperbaiki itu. Terutama kepercayaan diri pemain, bagaimana setiap ada peluang untuk bisa lebih tenang. Yang kedua, pertanyaan yang berikutnya mengenai merubah skuad. Ya. Skuad atau si kuat? Oh, skuad.
soalnya lagi rame si kuat. Tentu belum terpikir karena fokus saya sendiri saat ini betul-betul lagi pemain yang ada saat ini bagaimana bisa mengoptimalkan mereka, karena sejujurnya mereka ini juga bukan pemain yang menurut saya nggak bisa untuk wake up ya. Saya yakin dengan mereka bisa untuk bangun lagi. Saya rasa itu sementara. Terkait dengan banyaknya pemasukan itu, apa yang menjadi penyebab utama sehingga Indra Kamprad itu cukup propos dan mudah dimasukin ke terima kasih. Untuk strategi babak kedua, ini ada di dalam ruangan kan. Tadi saya bilang sama mereka justru sama sekali saya tidak menginstruksikan pemain untuk menunggu. Saya kepingin pemain lakukan high press, ya mungkin tadi dengar ya. Jadi saya juga tidak tahu kenapa kok tadi kita sepertinya memberikan ruang kepada pemain di lini tengah. Tapi sebetulnya ada momen-momen tertentu kita memang membuat trapping di sisi kanan sama kiri untuk lakukan pressing, ya. Dan itu sukses. Kita setiap mereka nyerang dari sayap hampir tidak pernah ini sukses. Karena memang kita membuat jebakan untuk kita press di lini samping kanan dan kiri. Tapi jujur dari bola-bola mati, dari kondisi-kondisi yang di luar apa yang saya sampaikan, ternyata mereka mampu mencuri. Itu yang menurut saya kita harus mendapatkan perhatian khusus lagi untuk lebih baik lagi. Kemudian mengenai lini belakang ya, kalau lini belakang memang orientasi permainan saya berubah ketika saya megang tim ini di masa persiapan. Mungkin masih ingat kesalahan yang terjadi oleh siapa saja, ini adalah kesalahan tim dan itu pasti salah saya. Jadi saya bisa mengerti kondisi itu, tapi sebagai pelatih tentu saya tidak punya kewajiban untuk saya menyalahkan pemain saya dengan kondisi yang tadi. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Kuala Lumpur. Terus beberapa hari lalu Rans Nusantara memutuskan untuk memunculkan Christian Gonzalez ke PSM. Terus kalau kita boleh tahu di sini apa yang menjadi penyebabnya tersebut, karena memang stok di depan kan sudah banyak, sudah penuh, atau memang Christian Gonzalez yang kalah bersaing, atau memang di usia yang dia sekarang sudah 46 tahun dan secara kualitas level Gonzalez memang sudah bukan di Liga 1 lagi. Terima kasih. Saya selalu tidak pernah menilai seorang pemain dari usia. Catat, bahkan ketika saya masuk Rans pertama kali, Gonzalez menjadi andalan saya yang sebelumnya dia nggak pernah main. Saya pasang dia reguler karena kebetulan juga waktu itu striker kita cedera. Nah, ketika kita masuk Liga 1, Gonzalez masuk dalam squad kita, squad saya. Artinya apa? Artinya ada trust, ada kepercayaan yang saya berikan kepada Gonzalez dan pemain-pemain yang ada saat ini. Kemudian kita berlangsung melakukan masa persiapan dan latihan. Nah, tentu di dalam latihan itu kita mulai membuat sebuah kompetisi antara pemain. Jadi mereka harus bersaing siapa yang terbaik di dalam proses latihan, dalam uji coba yang kita berikan. Dalam setiap apa saja momen pertandingan yang kita berikan kesempatan, saya harus fair di dalam menilai seseorang pemain. Dan ternyata ya inilah skuad yang kita punya, dan Gonzalez beberapa kali juga kita ajak. Tapi tentu mungkin ada pemikiran yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tentu Gonzalez juga punya hak untuk dia menentukan masa depannya, untuk dia karena masih merasa bisa main, masih merasa bisa sebagai starter di klub yang lain, ya kita memberikan kesempatan itu. Jadi nggak ada hal yang lain selain dari itu. Saya rasa clear ya, Bang. Terima kasih. Oke, cukup teman-teman. Terakhir ya. Kalau tidak salah menjadi yang paling banyak kebobolan di Liga 1 hingga pekan ini. Mungkin lalu ada sosok sentral yang kira-kira berapa besar pengaruh dari kehilangan sosok sentral dari Hamka di Liga. Hamka sebetulnya salah satu pemain yang kita rekomendasikan untuk tetap berada bersama Rans ya. Tapi Hamka punya gambaran yang lain untuk masa depan mereka, untuk masa depan dia.
Jadi ya kita juga tidak bisa menghalangi. Kalau ditanya seberapa besar pengaruh hilangnya Hamka di tim kita, sebetulnya tim ini ya nggak ada masalah. Cuma memang kita butuh sekali lagi satu organisasi permainan yang lebih solid. Yang kedua, kita masih berharap, kan saya bilang ada pemain yang memang kita rekrut sebetulnya dengan kualitas yang oke, cukup baik lah ya. Itu Satria Arif dan Herwin sampai hari ini belum main. Jadi dia tuh pemain belakang dua-duanya, sehingga memang kita sulit, kadang pengen merotasi, pengen berganti, sulit di lini belakang karena memang lini belakang kita memang nggak terlalu banyak. Ada banyak, tapi kita ada beberapa pemain-pemain muda yang kita siapkan untuk proyeksi jangka panjang. Saya rasa itu bang. Ya. Jadi sebenarnya kita masih punya 2 pemain senior, Satria Arif dari Persebaya sama Herwin dari Persita yang sampai hari ini belum bisa kita mainkan. Enggak, jadi kita waktu itu memang punya agreement sama Satria Arif, kita kontrak dia, tapi dia harus operasi. Jadi operasi di tulang belakangnya itu ada daging tulang tumbuh. Nah, jadi itu membutuhkan waktu selama lebih kurang 4-5 bulan. Itu resiko. Dan kita memang waktu itu hitung-hitungan bahwa kemungkinan Satria ini akan bisa main Oktober. Kita udah tahu itu. Nah, makanya waktu itu sambil menunggu Satria Arif, kita rekrut Herwin untuk mengantisipasi kondisi. Tapi ternyata Herwin juga cedera di awal pramusim. Dan ini yang akhirnya jujur kita nambah 1 pemain Okajon di menit terakhir ya, tadinya ya memang kita sudah cukup, ada Jamzani, ada Salinas, ada Satria Arif, ada Herwin, cukup ya, dengan ada 2 pemain muda kita lagi cukup sekali, tapi tiba-tiba 2 harus absen, maka kita berpikir untuk nambah. Jadi itu ceritanya. Makasih.